buka mapel ini dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketuanya silakan dipimpin berdoa ya. Marilah kita berdoa untuk kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Siap di tempat? Doa. Cukup. Terima kasih untuk kesempatannya yang sudah memimpin doa pada hari ini. Mohon maaf ini tadi agak sedikit terlambat ya untuk memulai pelajarannya ya, karena untuk waktunya terpotong mempersiapkan device-nya dari laptop sampai kamera. Mohon dimaklumi ya. Baik, untuk sekarang saya presensi dulu. Yang tidak masuk siapa ya? Jadi Masih apa tadi ya? Masih baik, sebelumnya semuanya saya sampaikan dulu materi untuk pagi hari ini tentang dasar teori teknik pemesinan mesin ya. Ya. Oke, silakan dicermati dulu, disimak. Kalau perlu nanti dicatat. Untuk yang belum lengkap catatannya monggo boleh di buku untuk materinya. Nanti di akhir akan ada tugas ya dari saya. Tugasnya gampang, nanti ada. Oke. Untuk pendahuluannya dari pengertian mesin pres ini. Untuk mesin pres ini pengertiannya adalah mesin perkakas yang memiliki banyak fungsi, diantaranya untuk meratakan permukaan, melakukan pengeboran, membuat alur, membuat siku. Lalu apa lagi? Ada yang tahu? Selain itu mungkin buat profil ya, profil rendah gigi ya. Kalian belum ya? Atau rendah gigi? Belum? Mungkin di semester depan ya. Nanti di materinya itu akan saya sampaikan juga. Untuk sekarang di semester 1 saya sampaikan dasarnya dulu. Nah, saya lanjutkan. Untuk mesin pres ini memiliki 3 sumbu utama, yaitu X, kanan kiri. Untuk yang deretan yang kalian putar di samping itu, nah itu untuk X-nya kanan kiri. Lalu ada sumbu Y, maju mundur yang deretan yang depan itu, yang kalian putar untuk maju mundurnya. Lalu ada Z naik turun. Untuk Z naik turun yaitu yang ada di biasanya di bawah meja itu ya, di bawah bed mesin pres itu ya. Nah itu yang sering kalian temui. Untuk biasanya untuk Z itu untuk memakan ya, untuk apa? Membuat rata bendanya ya. Selanjutnya, alat potong pres memiliki gerak utama berputar. Untuk memutar alat potong yang digunakan menyayat benda kerja. Jadi mesin pres ini yang bergerak itu alat potongnya. Ya, dari pisau presnya itu berputar, diputar melalui sumbu utamanya yang kalian pencet on itu. Biasanya kan ada saklar on off ya. Nah itu yang kalian pencet nanti pisaunya akan berputar. Ya, untuk selanjutnya dari cara kerja mesin pres. Cara kerjanya sesuai yang saya sampaikan tadi, yaitu menyayat atau memakan benda kerja terhadap alat potongnya. Jadi dari mesin itu terdapat sumbu utama yang digerakkan oleh motor listrik ya. Dari motor listrik untuk memutar alat potong. Nah, alat potong di sini sering disebut sebagai handmill ya, atau pisau pres. Pisau pres ini dipasang pada sumbu atau aktor mesin dengan alat pendukungnya.
di mana pisau tersebut berputar melalui tenaga dari motor listrik. Sesuai yang saya sampaikan, dari listrik itu menghasilkan gerakan pada motor listrik ya. Lalu motor listrik tersebut memutar arbor yang dapat diatur oleh operator mesin. Jadi kalian bisa menentukan kecepatannya ya dari situ. Untuk RPM-nya nanti berapa mungkin kita sesuaikan dari VT-nya, dari kecepatan potongnya, nanti bisa ditemukan mau perlu berapa RPM-nya. Kemudian untuk jenis mesin press di sini terdapat mesin press horizontal. Mesin press horizontal itu arbornya dia dipasangnya itu ya, seperti itu ya. Jadi nanti bisa dimasukkan sumbu dari arbor itu, lalu bisa dipasangkan tool yang ada lubangnya di tengah. Biasanya seperti itu. Dan toolnya itu nanti berputarnya posisinya di besinya itu, di besi tengah arbornya itu. Nanti dipasang begitu. Kemudian ada mesin press vertikal. Nah ini yang sering kalian gunakan itu di bengkel mesin. Yang sering kalian pakai itu mesin press vertikal. Kemudian ada mesin press universal. Ini sama juga, untuk kepalanya bisa diputar ya. Jadi itu untuk penggunaan yang horizontal yang ada lubangnya di tengah itu. Kemudian yang belakang ada sumbunya yang vertikal itu, jadi bisa diputar. Lalu ada mesin press CNC. Di sini ada yang udah tahu mesin press CNC? Sudah ya. Mesin press CNC itu sudah dipelajari belum? Belum ya, belum praktek ya. Oke, mungkin di semester depan juga itu baru sama udah gigi. Nah itu biasanya dari CNC itu ditentukan melalui program aplikasi ya, JICOD ya. Nanti dari aplikasi itu misal dari Inventor Cam itu ada, lalu Master Cam. Intinya yang berhubungan dengan Cam. Nah itu akan menghasilkan dekode. Dekode itu dari mana? Dari gambar yang sudah dirancang, dari gambar yang sudah dibuat seperti itu. Lalu untuk penjelasannya dari mesin press ini, mesin press horizontal merupakan mesin yang poros utamanya sebagai pemutar dan pemegang alat potong pada posisi mendatar. Nah, untuk press horizontal itu ya ini tadi ya, yang pertama ini ya. Nah itu poros utamanya sebagai pemutar dan alat potong pada posisi mendatar. Mendatar itu seperti ini, toolnya dipasang seperti ini. Kalau vertikal kan begini ya, kebanyakan toolnya begini, lalu dipasangkan di koletnya. Nah ini yang horizontal. Horizontal itu dari toolnya biasanya ada lubangnya nanti untuk dimasuki lengan arbornya. Nah press horizontal ini prosesnya bisa mengepres data, jelas itu pasti bisa. Lalu membuat alur tentunya dengan pisau press alur yang dipasang di mendatar juga. Lalu membuat roda gigi lurus dan mengepres bentuk, membelah atau memotong. Jadi bisa dibuat untuk gergaji juga sebenarnya. Dari mesin press itu ada tool yang mirip mata gergaji itu, mirip dengan tool gergaji, dan itu membutuhkan putaran yang lebih cepat untuk memotong benda kerja. Lalu untuk mesin press vertikal selanjutnya, mesin press vertikal ini dengan poros utama sebagai pemutar dan pemegang alat potong dengan posisi tegak. Nah seperti ini contohnya, nanti ya sesuai yang kalian gunakan untuk praktek itu. Posisinya tegak di yang warna putih nomor 2 ini, kurang lebih seperti itu. Dan prosesnya juga masih sama dengan mesin press horizontal, bisa membuat alur juga untuk mengepres data, membelah atau memotong serta mengebor. Di sini ada keunggulan lagi dari vertikal, yaitu bisa mengebor. Jadi nanti kita memutar di sumbu Z-nya ya, di sumbu Z itu untuk naik turunnya, atau nanti bisa pakai handlebor yang ada di samping mesin itu ya, yang nempel itu ya. Nah itu untuk digunakan mengebor benda kerja. Lalu untuk universal, maaf, ini salah tulisannya. Nah ini mesinnya bisa dipasang posisi tegak dan mendatar ya.
Tapi ada kelebihannya di sini. Di sini mesin press universal itu bisa diputar. Kalian bisa menyesuaikan penggunaan. Dan mesin press universal ini biasanya di setiap bengkel ada ya. Di setiap bengkel mesin di SMK itu pasti ada. Kegunaannya juga sama untuk mengopres rata, mengopres alur, membuat roda gigi, membuat profil bentuk, membelah atau memotong. Lalu untuk selanjutnya ada mesin press CNC di mana menggunakan perangkat lunak dengan program CAD. Nah, sebelumnya itu kan di CAD ya. CAD itu kan digambar dulu, lalu mesin ini dilengkapi dengan poros utama dari 3 sampai 5 aksis. Kalau 3 aksis seperti mesin press yang vertikal, bisa naik, bisa kanan kiri, lalu maju mundur ya. Maju mundur. Nah, kalau 5 aksis seperti apa? Nanti seperti roda itu, seperti bentuknya lingkaran. Nah, itu bisa miring, bisa ke bawah, bisa maju mundur, bisa diputar nanti. Prinsip pengerjaannya, benda kerja ditekam langsung di atas meja menggunakan rakum. Ya sama ya, seperti mesin press yang lain juga benda kerjanya ditekam di rakum ya. Nah, untuk selanjutnya ada jenis pisau press. Gambarnya jelas yang belakang? Ada. Nah, itu yang pertama ada pisau helik. Pisau helik ini fungsinya mengopres bidang yang lebar dan rata. Nah, kalau mau cepat sebenarnya itu bisa memakai pisau helik ini karena apa? Ruang pemakanannya lebih besar. Lalu biasanya ini dipasang di mesin apa? Di universal bisa, lalu di mana? Iya, di total. Kalau vertikal nggak bisa. Coba ini dilihat. Loh. Ini kan harus pakai lengan yang besi ini loh, yang ada di yang pertama ini di lengan arbornya. Kalau di vertikal kan nggak ada lengan arbornya ya. Nah, ini kalau mau cepat untuk proses pressnya bisa pakai pisau helik atau nanti bisa dipasangkan di mesin press universal maupun horizontal. Lalu ada pisau emil. Fungsinya apa di sini? Membuat alur dan mengopres rata. Nanti dari emil itu biasa yang kalian gunakan ukuran berapa? 20, 16, terus kalian pernah membuat alur kecil itu? Kemarin itu yang membuat lubang palu itu berapa? Ada 10, ada yang 12 ya. Nah, itu gunanya apa? Untuk membuat lubang, membuat alur bisa menggunakan ukuran yang lebih kecil. Lalu ada lagi pisau modul. Nah, pisau modul ini gunanya untuk apa? Membuat gergaji ya. Untuk memotong juga bisa. Ini prinsipnya seperti gergaji juga. Kalau digunakan untuk memotong, nanti membutuhkan putaran yang lebih tinggi, lebih besar. Mungkin di sekitar 700 lebih lah. Asalkan itu bahannya bukan steel aja. Kalau aluminium masih berani, karena aluminium lebih lunak, lebih empuk ya. Lalu ada pisau alur T. Ada yang sudah pernah pakai pisau alur T? Belum. Nah, ini biasanya untuk membuat alur T serta alur pasang. Di sini alur T itu digunakan biasanya untuk membuat apa? Ini sering kalian temui alur T. Alur T itu terdapat pada bed mesin press. Itu kan ada alurnya yang buat kalian masukkan apa? Bautnya itu loh, baut ragu. Nah, itu pisau alur T gunanya di situ untuk membuat alur bed mesin. Untuk di alur dalamnya di pisau alur T ini. Nanti mungkin kalian ada job untuk membuat alur T, tapi dari benda kerja yang kecil ya, bukan membuat bed mesinnya. Lalu selanjutnya ada pisau emang dulu. Ini bentuknya juga untuk membuat sudut. Nah, untuk kemiringannya itu terdapat 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat.
Jadi kemiringannya itu bisa kita tentukan sesuai kebutuhan ya. Lalu ada selanjutnya ada pisau radius cembung untuk membuat radius luar. Radius luar itu untuk yang kelihatan tentunya yang di samping ini loh. Nah seperti ini ada di sininya. Nah itu biasanya dibuat menggunakan pisau radius cembung ya. Nah ini selanjutnya ada pisau gergaji. Ini juga dipasang di mesin pres yang horizontal. Nah gunanya apa? Untuk memotong tenaga kerja ya. Nah, lalu ada pisau radius cekung. Pisau radius cekung itu untuk membuat radius yang dalam ya, yang bentuknya itu cekung, jadi mendalam gitu. Nah itu biasanya menggunakan mesin pres horizontal untuk pemasangannya. Nah, untuk selanjutnya ada hasil produksi dari mesin pres. Ini biasanya kalian sering lihat untuk komponen pemesinan itu ada blok mesinnya. Nah itu biasanya kalau pemrosesannya menggunakan mesin CNC. Karena apa? Sudah digambar di situ, sudah tertera ukuran-ukurannya yang lebih detail. Biasanya dari skala 0, itu kalau kita manual itu nggak akan bisa ya toh. Makanya dari blok mesin itu ukurannya yang lebih detail pasti menggunakan CNC. Lalu ada flank itu ya nomor yang tengah yang atas yang bulat. Itu juga untuk komponen pemesinan ya. Kemudian ada roda gigi rek. Roda gigi rek itu roda gigi yang mendatar. Di gambar yang ini roda gigi rek. Nah ini mungkin jawabnya untuk kalian di semester depan ada roda gigi rek, ada roda gigi lurus. Roda gigi lurus yang ini ya. Nah itu biasanya kalian pakai mesin pres yang horizontal. Lalu ada lagi lem mesin, mold slot dan lain-lain. Nah untuk mold slot ini kalian bisa pakai anvil juga untuk membuat alur di samping kanan kirinya itu. Di pisau alur apa? Untuk membuat slotnya nanti pasti ada jobnya itu. Karena apa? Itu merupakan yang dasarnya. Itu ada membuat juga, ada membuat, ada prestasinya juga, lalu di pengepasan ukuran di finishing. Nah, untuk selanjutnya ada tugas cari gambar dan fungsi alat potong pres di internet seperti yang ini tadi. Nanti kalian gambarkan di buku ya, disampaikan juga fungsinya. Kemarin kan sudah yang buat ya, yang buat sudah tahu. Nah sekarang untuk gambar dan fungsi alat potong silakan dicari di internet. Untuk contohnya boleh 5, boleh 10, boleh silakan. Ditulis di buku aja. Ditulis di buku aja. HP-nya dikumpulkan dulu, HP-nya. Ayo silakan baris yang rapi, 3 tak. Gimana? Bubut, silakan nanti yang belum selesai diselesaikan ya. Pokoknya ini nanti diproses dulu, dimaukan. Ya digeserkan. Nah nanti pemakanan berapa, 1 mili atau berapa saja. Nah kurang lebih nanti pemakanannya langsung ke depan gitu ya, terus nanti langsung gantian ya di sisi yang sampingnya yang nggak kena alat potongnya itu. Pokoknya satu bidang rata, terus yang depan sini nanti sudah semuanya langsung sesuaikan 23 kali 23. Paling nggak hari ini kalian udah rata sama pandangnya udah jadi. Jadi masalah miring besok kita bareng-barang sama yang lain itu aja. Ini kan udah 24. Jadi nanti kalau makannya setengah nggak apa-apa. Tapi kalau langsung
satu di sini nggak apa-apa, yang bawah nggak usah. Sama doang yang sini. Ya ini makanya diukur lagi. Karena kalau kamu seperti itu kan kerjanya banyak toh, kerjanya 2 kali. Kalau langsung seret, ukurannya pas, nggak usah lama-lama. Bisa satu mili. Ini satu ya. Dan nanti diukur setelah ini terus berapa hasilnya, disesuaikan 23 kali 23.